Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tanggapan balik ya kepada Ustadz Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As-Sidawi, yang mana beliau mencoba membuat buku kritikan bantahan terhadap buku Ustadz Abdus Somad, yaitu 37 masalah populer. Perlu diketahui bahwa teman-teman, buku Ustadz Abdus Somad ini adalah buku yang membahas tentang dalil-dalil baik dari Al-Quran, hadis, kalam-kalam ulama, baik sahabat, tabi'in, dan ulama-ulama yang lainnya, ya, memberikan hujah kepada amalan-amalan baik fikih ataupun akidah, yang mana amalan itu disesatkan, dibid'ahkan, bahkan disyirikan oleh sebagian kelompok, terutama Salafi Wahabi, termasuk oleh Ustadz Abu Ubaidah. Baik, untuk poin bantahan pertama beliau dalam masalah akidah ya, di halaman di halaman 12. Catatan masalah akidah. Di sini di poin ini ada 3. Kenapa alasan saya membantah ya pernyataan ini? Karena ada 3 hal yang menurut ana perlu dikoreksi. Yang pertama, adanya terjadi logika fallacy atau strawman. Yang kedua, membawakan kalam ulama untuk menguatkan hujah beliau, tetapi ulama itu berakidah memiliki metode yang sama dengan Ustadz Abdus Somad. Dan yang ketiga, beliau membawakan kalam ulama tetapi diselewengkan maknanya. Dalam istilah akidah disebut tahrif ya. Poin yang pertama, Ustadz Abdus Somad menyatakan pada ayat-ayat dan hadis-hadis yang mutasyabihat tidak dapat dipahami secara tekstual. Jika dipahami secara tekstual, maka akan terjerumus kepada tasbih. Perlu dipahami teman-teman ya. Di sini Ustadz Abdus Somad menekankan tidak boleh apa? Tidak boleh memahami. Ya. Dan beliau ulang lagi seperti ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa ini termasuk ayat mutasyabihat. Artinya ini kalau kita pahami dari sisi ahli sunnah wal jamaah, Allah beristiwa di atas aras. Sedangkan istiwa di sisi ahli sunnah wal jamaah itu maknanya tidak diketahui, hanya Allah yang tahu. Kita wajib menetapkan dan mengimani sesuai apa adanya di dalam teks Al-Quran tanpa menambah dan mengurangi. Jika kita memahami ayat ini secara tekstual, diterjemah, dipahami secara tekstual atau ditafsirkan secara tekstual, maka akan menyamakan Allah dengan seorang yang duduk, yang bersemayam. Itu yang jadi hal yang titik tekan. Tetapi di sini Ustadz Abu Ubaidah melakukan strawman, logika falsi ya, membuat narasi seakan-akan Ustadz Abdus Somad itu melarang kita untuk menetapkan apa-apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran ya. Mari kita lihat tanggapannya di halaman 16. Demikianlah beliau menganggap menetapkan sifat-sifat Allah di dalam Al-Quran melazimkan tasbih dan tasjim ya, di sini ya, menetapkan sifat-sifat Allah. Nah, ini terjadi logika fallacy, strawman. Ustadz Abdus Somad itu tidak melarang kita untuk apa? Untuk menetapkan. Yang dilarang itu tidak boleh memahami secara tekstual. Di sini Ustadz Abu Ubaidah memberikan narasi seakan-akan Ustadz Abdus Somad itu melarang untuk menetapkan ya. Dan ini terjadinya miss dalam memberikan argumen terhadap bantahan kepada Ustadz Abdus Somad. Dan ini kurang tepat ya, membantah seperti ini kurang tepat. Sehingga Ustadz Abdus Somad itu terkesan menyalahi
ulama-ulama salaf, ya, karena memang ulama salaf semuanya menetapkan. Dan kalau kita lihat di dalam buku Ustadz Abdul Somad itu, beliau membawakan banyak kalam-kalam ulama, ya, tentang wajibnya menetapkan ayat-ayat sifat. Tetapi apa? Dengan pendekatan metode tafwid dan takwil. Baik, itu yang pertama ya, teman-teman. Yang kedua, Ustadz Abdul Ubaidah ini membawakan kalam ulama, yaitu Imam Asy-Syaukani, dalam menguatkan hujah beliau, ya, terutama mencela ahli bid'ah, yaitu ahli bid'ah menurut beliau ya ahli kalam atau akidah Asy'ariyah Maturidi, dan kesesatan ahli filsafat, karena mereka menganggap, ya, usaha orang-orang Salafi Wahabi itu menganggap dan memberikan subhat, memberikan opini yang dusta bahwa akidah Asy'ariyah itu dibawa atau dibangun dari kaidah filsafat yang sesat, ya, yang sesat. Di sini Imam Asy-Syaukani adalah ulama ahli sunnah yang mana di dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat di poin ini sesuai dengan Ustadz Abdul Somad. Jadi kan pertanyaannya, kenapa, ya, kok bisa Ustadz Abu Ubaidah membawakan kalam ulama yang mana ulama itu selaras sesuai dengan metode yang dibangun oleh Ustadz Abdul Somad, ya. Mari kita lihat, ya. Sebelumnya Ustadz Abu Ubaidah itu sangat, atau bukan Ustadz Abu Ubaidah, ya, Salafi Wahabi yang mengikuti manhaj Ibnu Taimiyah itu sangat melarang keras takwil, ya, dan tafwid, melarang keras. Tetapi di dalam surah Al-Baqarah ayat 120, Imam Asy-Syaukani dalam kitab Fathul Qadir Asy-Syaukani, kita lihat, ya, di dalam ayat ini, hal yang zuruna illa ayyatiyahumullahu fil dulal. Kalau kita terjemah, kita tafsirkan secara tekstual, artinya seperti ini: tidaklah kalian itu menunggu orang-orang kafir kecuali datang Allah kepada mereka, ya, datang ayyatiya, ini poin yang disorot, ya, ayyatiya. Yati itu makna zahirnya tekstualnya adalah datang. Bagaimana tafsir Imam Asy-Syaukani? Beliau membawakan kalam ulama ahli sunnah wal jamaah, qolal al-ahfaz, ya, di sini wal malaikah bil hafdi bimakna wa fil malaikah qala war raf'u ajwad. Ini tentang malaikat, ya. Wa qala al-jazzaj, ya. Wal makna, apa maknanya, apa maksudnya? Apakah datang? Hal yang tadziruna illa ayyatiyahumullahu bima wa'adahum minal hisabi wal azab. Jadi yang datang itu bukan Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah mendatangkan kepada orang-orang kafir itu apa yang Allah janjikan berupa hisaban dan azab. Jadi yang datang itu bukan Allah kepada orang-orang kafir, tetapi siksa Allah kepada orang-orang kafir. Kemudian beliau menguatkan lagi pandangan beliau yang dinukil dari Al-Ahfaz juga, wa qad yuhtamalu an yakuna ma'nal ityan raji'an ilal jaza, ya. Beliau juga mentakwil mana ityan di sini dimungkinkan maksudnya adalah jaza, balasan, sebagaimana yang terdapat di dalam surah An-Nahl ayat 26, fa'atallahu bunyanahu minal qawaid. Allah Subhanahu wa taala memusnahkan, merubuhkan bangunan-bangunan orang-orang kafir dari mulai pondasinya. Jadi kata ata atau ityan kalau secara tekstual itu datang, tetapi oleh Imam Asy-Syaukani dan para ulama itu merupakan apa? Merupakan balasan, jaza, atau azab.
atau tahlik, ya, memusnahkan, merobohkan. Di sini beliau Imam As-Syaukani itu mentakwil, sedangkan mentakwil itu sangat dilarang keras oleh Salafi Wahabi. Dan lihat tafsir Salafi Wahabi, tafsir As-Sa'di. Bagaimana tanggapan Imam As-Sa'di terhadap ayat ini? Beliau jelas-jelas menetapkan secara tekstual. Kita baca. Wa hadhil ayat wa ma asbahuha dalilun limadhabi ahli sunnah wal jamaah al musbituna li sifatil ikhtiyari kal istiwa wan nujul. Jadi mereka menganggap ata di situ atau yang di sana itu Allah benar-benar datang, seperti istawa, Allah tinggi di atas aras, nujul Allah turun ke langit dunia, sama. Wa nahu dzalika min sifati allati ahbara biha ta'ala an nafsihi au ahbara biha anhu rasuluhu fayusbituna ha ala wajhi yaliku bijalali. Ahli sunnah wal jamaah mereka katanya mengklaim menetapkan ayat-ayat itu apa adanya, ya, min ghairi tasbih wala tahrif, hilapan berbeda dengan Mu'attilah. Orang yang mentakwil tadi termasuk Imam As-Syaukani itu dianggap Mu'attilah dari Jahmiyah, Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Jelas ya. Jadi itu kerancuan argumen Ustadz Abu Ubaidah membawakan kalam ulama, yang mana ulama itu sebenarnya mendukung metode atau manhaj Ustadz Abdul Somad. Dan yang ketiga yang ingin saya kritik balik, ya, adalah beliau mencoba membawakan kalam ulama tetapi diselewengkan maknanya. Kita coba. Beliau mengutip pandangan Imam Ibnu Katsir yang mengutip dari Imam Ar-Rabi, seorang murid senior dari Imam As-Syafi'i, ya, menyatakan dalam memahami atau menyikapi ayat-ayat mutasyabihat. Nah, apa beliau bawakan? Menafsirkan ayat-ayat hadis sifat seperti apa adanya. Di sini kita kasih deadline, dikasih itu ya, tanda menafsirkan ayat-ayat dan hadis tentang sifat-sifat Allah seperti apa adanya. Ya, kalam ulama ini sebenarnya bukan menafsirkan. Ya, di sini terjadi penyimpangan makna. Saya bawakan penjelasan Ustadz Salafi yang lain, ya, di website yang resmi Ikhwan Media tentang sifat pernyataan iman As-Syafi'i tentang sifat-sifat Allah. Beliau membawa pandangan yang sama yang dibawa oleh Ustadz Abu Ubaidah, diriwayatkan dari Ar-Rabi, dan tidak hanya seorang dari kalangan sahabat, murid-murid Imam Syafi'i yang terkemuka, yaitu keterangan yang menunjukkan bahwa dia menyikapi ayat-ayat sifat dan hadis tentangnya sebagaimana datangnya, ya. Sedangkan beliau di sini kalam tersebut dipalingkan kepada makna yang lain, menjadi menafsirkan ayat-ayat dan hadis apa adanya. Dan ini kesalahan, ya. Antara menyikapi dan menafsirkan itu dua hal yang berbeda. Di dalam mentafsirkan apa adanya, ya, tekstual. Tetapi dalam menyikapi itu bisa tekstual pendekatannya, bisa atau isbatul makna zohir yang diklaim oleh Salafi Wahabi, bisa disikapi dengan ta'wil, mengalihkan maknanya yang itu dilakukan oleh Asy'ariyah sesuai dengan kelayakan sifat-sifat Allah. Dan yang ketiga boleh dengan tafwid, yaitu menyerahkan maknanya sembari tetap menetapkan apa yang datang dari Al-Quran dan hadis dan menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah 3 kritikan atau koreksi ana terhadap tulisan Ustadz Abu Ubaidah yang membantah Ustadz Abdul Somad, tetapi bantahan tersebut, ya, tidak fair, ya.
tidak fair dan bahkan keliru.